Ya balik lagi kita lihat siapakah yang akan memenangkan pertandingan kali ini teman-teman semua. Dia ngitungnya kayak lomba. Dia ngitungnya kayak lomba anjing. Oke guys, balik lagi sama kita di PPKM, Pusat Pengaduan Keluhan Masyarakat. Setelah sekian lama kita tidak syuting ya, saya sempat tidak kelihatan, dia sempat tidak kelihatan, kita berdua tidak kelihatan. Akhirnya kita berdua is back. Iya. Welcome back to our Gila. podcast. Anjing. Keren banget. Literally welcome back. Lama banget anjing. Literally welcome back. Kita berarti terakhir syuting bareng kapan, Plek? Bulan Maret anjing. Ini pas puasa. Puasa terakhir ya? Sebelum puasa enggak sih? Sebelum puasa kita puasa enggak syuting. Iya, abis itu kan kita camping. Iya. Awal-awal. Oh iya, awal doang. Itu awal puasa ya? Iya, awal puasa. Langsung syuting 2 episode, kita nggak jadi memenuhi full 1 bulan, maaf ya teman-teman. Katanya mau subatun. Kontol. Emang. Siap, ditungguin gua. Kita mau syuting di camping nggak jadi. Di camping. Kita mau syuting pas camping nggak jadi. Jadi gini kan, abis bulan puasa tuh kan Lebaran kita ada rencana untuk camping kan. Kita merasa bersalah waktu bulan puasa. Yang tadinya mau full kan, mau bahas soal puasa, keseruan pas bulan puasa apa aja, keseruan waktu masa kecil kita puasa tuh gimana, itu kan serunya vibes bulan puasa tuh gimana, gagal semua. Gagal. Ada yang mau. Saya kan kita punya keluarga guys. Keluarga apa? Keluarga Steam family. Kita kan biasanya ya buka puasa di rumah segala macam, sibuk Sabtu Minggu gitu kan, ada acara bukber segala macam. Karena saya juga nggak ngurusin acara bukber Pak, lama. Untuk yang minggu ketiga itu saya ngurusin dari minggu awal. Ya, cuman kan ya survei segala macam. Bulan puasa tuh 2 kali syuting bisa tuh. Ya. Buat jadinya 4 episode. Kan kita sekali syuting 2 episode kemarin. Iya sih. Cuman gagal, terus kita merasa bersalah, terus ada rencana untuk camping. Kita tadinya mau syuting pas lagi camping itu. Betul. Cuman gagal lagi. Betul. Ini sponsor BCA lagi teman-teman. Karena apa tuh coba gagal? Kalau terus camping gue lupa. Kalau camping tuh sebenarnya gini, gue tuh pengen, cuman anak-anak tuh udah bercapek, ya kan? Gara-gara dorong mobil segala macem. Makanya kan disarankan sebenarnya kalau mobil tuh pakai air coolant gitu loh. Airnya air coolant gitu, bukan air biasa. Information ya. Jadi mobil teman kita itu gak kuat ngangkat. Teman kita ada yang meninggal. Mobil cc-nya gede. Mobil sih cc gede 2000 berapa ya? 2400 ya, Pak? CC 2400 kalau nggak salah itu mobil. Tapi nih ya, ini harusnya kan pakai kulen nih, lu tahu cairan kulen ya. Diisi air biasa anjing mendidih goblok. Kagak ngangkat. Di Gunung Mas nih kalau lu tahu puncak di Gunung Mas tuh mundur anjing. Enggak kuat lagi nih. Mending di Gunung Mas yang masih kita di kampung-kampung. Di kampung-kampung anjing itu sih. Teman kita meninggal satu. Tapi puji Tuhannya ada abang-abang MVP. Iya, abang-abang MVP tuh. Gila, shout out untuk abang-abang. Bang, kamu dimanapun kamu berada, kamu adalah the real hero, Bang. The real hero, bro. The real hero, gila. Gimana ya, dia membantu kita tanpa pamrih loh. Betul, tanpa dibayar, tanpa mau dibayar. Tanpa mau kita kasih uang, nggak mau. Gila, keren banget. Udah gitu kita nggak langsung ditinggalin gitu. Yeah. Kita dikasih unjuk jalan yang benernya kemana gitu. Kan Farid juga ngasih juga. Cuman siapa yang nggak mau kan, kata Farid gini, Bang, mau disepongin aja nggak? Nggak deh kata dia. Gak mau, tapi kalau sama yang bajunya anime itu mau kan? Oh iya benar. Enggak. Kalau nggak yang baju anime yang itu tuh yang hitam tinggi gede itu. Soalnya mau ngerasain lidah wibu. Udah pernah ngerasain lidah wibu belum? Lanjut ya. Jadi gitu, jadi banyak disaster dan udah pada capek, terus kayak daripada nge-take. Terus tapi kita juga nggak bawa barang anjir. Iya emang nggak bawa juga, kita nggak bawa. Karena juga di ekspektasi gue, malam mungkin rada terang nih, ada lampu-lampu kan. Nah ternyata guys tidak ada, karena itu pengalaman gue pertama kali camping. Jadi gue nggak tahu sama sekali nih, gue buta banget, buta map gue. Buta map. Iya orang waktu pas
bangun tenda yang ngediam tenda cuma 2 orang aja, sisanya meninggal semua. Betul kan saya cuma megangin tali. Saya Sama megang kamera. megang kamera, bener. Gak diupload juga kan? Iya nggak lo upload ya? Belum. Kalau gue ngumpulin, gue mau bikin yang lain-lain dulu, jalan-jalan ya. Bohong aja orang katanya mau langsung gue upload habis pulang. Tadinya gitu, cuman gue pikir kependekan, panjangin. Kan gue mau ke Madiun soalnya kan. Ya udah kemarin di Madiun gue bikin juga video. Ya udah upload Gitu. lah. Ntar abis Di dari channel PPKM. abis dari Bandung enggak dong anjing. Emang ke Bandung ngapain? Gue mau ngecek villa. Kalau gue kan masa ya guys, temennya mau ke Bandung tanggal 30. Dia nggak bisa. Gue kerja anjing. Dia nggak bisa. Dia kerja gue memilih untuk ke Bandung sendiri yang entah gue nggak tahu mau ngapain. Nyepongin om. Disepong maksud gue? Om. Enggak om juga anjing objeknya. Jadi sebenarnya gini, gue tuh ke Bandung besok. Gue tuh mau survei villa buat Agustus karena anak-anak baru mau jalan-jalan. Serius anjing, serius. Agustus anak kampus gue baru mau jalan-jalan ke Bandung. Terus tanggal 30 kenapa nggak bisa? Karena gue masuk. Gitu. Nah, gue izinnya di tanggal 21, 22, 23 di hari Rabu, Kamis, Jumat. Nah, kalau sama lu kan bisa Jumat, Sabtu, Minggu. Ya. Weekend. Gak bisa gue ngambil izin di weekend. Kacau. Gitu beradi. Kacau. Gitu. Ya udahlah ya segitu Oke. aja ya teman-teman, recap untuk kenapa kita nggak upload ya. Benar. Kenapa kita ngilang kemarin. Bener. Kenapa gua ngilang, kenapa dia ngilang? Alasannya sibuk karena Ya. kadang ketika mau ngetek guanya bisa, dianya bisa, si yang punya tempatnya nggak bisa. Lu framing tuh. Lu salahin tuh. Bener, tapi emang bener. Orangnya dari kemarin ngajak padahal anjing. Kitanya aja yang gak jelas. Terus ketika guanya nggak bisa, guanya lagi kerja gitu, lagi ada lemburan, merekanya bisa. Ya gitu-gitu terus aja. Ya, jadi minggu lalu kita ganti 2 minggu yang lalu ya. Kita Makanya ganti guanya ke nggak ada, itu. gantinya ke si yang punya tempat. Punya tempat, ke Ya. produser kita. Si Abdur. Abdurrahman. Gitu. Jadi itulah recap kita selama ini. Pokoknya kalau misalkan gua sibuk, gua nggak bisa syuting, biasanya digantiin. Nah, kalau dia lagi di penjara ya biasanya dia gantiin juga gitu. Dia sibuknya dia di penjara tuh. Ya udah, kita mau Child grooming. Lanjut. Nah, kita membahas apa nih, Ple? Kali ini. Kan lagi trending nih. ada Lagi banyak kan satu trending. hal yang trending. Tapi ini gue mau bahas yang trending ini di akhir. Oke, si trending ini di akhir nih. Di akhir. Di akhir. Kita Karena mulai dari kita sudah lama tidak membahas meracau, anjay meracau. merenungi. Asmara kacau. lupa. Parah. Gue nggak inget ada Program- i-nya. Program sendiri lupa. Maaf ya, gue inget PLTU pembahasan lintas usia. Oh, merenungi asmara yang kacau. Bener, meracau. Tuh. Kita akan membahas soal perbedaan agama. Perbedaan Lu pernah nggak agama. pacaran beda agama? Oh, gue kira lu mau meracau kok perbedaan agama. Gue bingung. Toleransi gue kira kan diskriminasi. Pernah atau enggak? Kalau pacaran, deket pernah. Deket beberapa kali lah. Tapi kenapa nggak sampai pacaran? Keluarga Alasannya bukan agama tapi. keluarga dia Protestan banget. Kuat banget agamanya. Jadi gue ya udahlah gitu. Tapi menurut lo kalau pacaran beda agama gitu bisa lanjut nggak sih? Kalau gue pribadi mah bisa. Gue pribadi. Karena gue kalau misalnya memang gue mau disuruh pindah, ya gue pindah gitu kan. Segampang itu ya. Simple kalau gue make it simple lah. Tapi kalau misalkan emang dia bisa beda agama nikahnya, ya udah beda agama aja masing-masing. Kayaknya juga setahu gue masih tetap bisa kalau misalkan emang kayak contoh gini. Agama lu misalkan Islam. Misalkan deh. Ya kan gue nggak tahu sekarang agama lu apa. Iya, gue lagi budar ini. Gue lagi budar hari Minggu soalnya. Besok kan kita Waisak. Iya benar. Iya, Hindu. Waisak kok Hindu ya? Gue juga lupa lagi. Nih, misalkan lu Islam, Ah. terus cewek lu Kristen tuh masih bisa tuh. Itu masih bisa dalam Kecuali- syariat ya. ya, secara syariat. kecuali, Buddha nggak bisa, Hindu nggak bisa, Kenapa tuh? karena mereka ibaratkan udah menganutnya Tuhan yang berbeda. Kalau kita kan ibaratkan masih satu rumpun, tau gak sih lu? Oh, Abrahamik ya. Hmm, Konsep Abrahamik bener. Soalnya kalau Hindu Buddha itu udah dewa. Konghucu mainnya di non Abrahamik. Dewa, Mereka non dewa. dewa. Non nabi. Udah dewa dia. Bener. Jadi nggak bisa. Tahu gue gitu ya. Dan Correct me if juga- I'm wrong. Dan juga kalau yang gua cari tahu sendiri, kalau yang Islam cowoknya itu bisa. Iya. Kalau yang Islam itu cowoknya bisa Kalau karena Islam ceweknya enggak. karena ya ini emang Tapi ini kalau dari perspektif agama kita. iya, emang ya mohon maaf ya, Bu, ini bukan kita yang ngomong, ini memang dari syariatnya seperti itu. Gua tidak bermaksud untuk seksis atau bagaimana ya di sini.
nggak ikutan sih. Gua sih nggak ikutan. Nama dia Muharram Rizky Aldi. Gua ngomong bisik-bisik gak kedengeran, santai bro. Kedengeran gak? Muharram Rizky Enggak kan? Aldiansyah. Jadi kalau menurut gua ya kalau misalnya emang mau dilanjut ya kalian omongin lah keluarga bagaimana. Tapi emang banyak banget pasti masalahnya. Ada nggak sih temen yang pacaran beda agama? Ada saudara gua. Sekarang. Saudara gua nikah beda agama. Beda agama. Oh. Beda agama literally masih beda nih sekarang. Beda makanya agama saudara lo agamanya apa? Ini apa ya? Di kakaknya nenek gua sih. Kakaknya nenek gua itu Islam. Cewek. Yang cowok Kristen. Katolik apa Protestan ya gua lupa. Udah punya anak sekarang? Udah punya anak. Udah, anaknya yang cowok ikut bapaknya. Bapaknya Kristen, Katolik. Ya, Kristen Katolik atau Protestan gue lupa. Yang cewek ikut ibunya. Jadi anaknya 3, 2 cowok, 1 cewek gitu. Jadi fair. Iya. Seems fair gitu. Dibikin easy aja. Kita sekeluarga maunya gampang. Sekeluarga easy. Gampang, harus susah. Bener anjing, kita manusia yang bikin ribet semua teman-teman. Maaf ya, gue gak bermaksud. Lanjut. Daripada gue kena cancel. Gue juga punya pengalaman, tapi bukan gue. Abang gue sih. Abang lo? Abang gue juga sempat pacaran beda agama. Sempat, tapi udah enggak. Sekarang di satu agama. Oh, pindah yang cewek? Yang cewek pindah, cuman kayaknya pindahnya juga bukan karena pacaran sama abang gue. Kenapa ketawa lo? Gue mau jujur aja. Ya kan emang pindah kan bukan karena pasangan, tapi karena percaya sama Tuhan ya. Betul, itu yang ketawanya ngeledek banget anjing. Gue tahu emang orang itu kayak kontol. Gue sering cerita, ya udahlah. Apa sih? Abang gue aja kayak gitu, jing. Oh, anyway kita bakal syuting ini panjang ya, kita jadi 2 part. Biar minggu depan gak syuting. Lanjut. Iya, gue denger tuh waktu itu katanya emang si ceweknya tuh udah emang lagi belajar agama Islam gitu. Oh, emang tertarik? Kayaknya tertarik. Terus dia sempat, pokoknya akhirnya dia pindah ke agama Islam, dia sempat kayak dijauhin dari keluarga gitu. Pasti. Tuh, pasti. Salah satu resikonya juga tuh ya kalau itu resiko. Orangnya keluarganya tidak setuju dan sangat agamis banget gitu pasti. Pasti. Ada pertentangan itulah yang membuat para orang-orang yang hubungannya beda agama ini jadi sulit, bener. Lu punya nggak tapi tata caranya bagaimana? Lu punya solusi nggak sih untuk mereka ini yang pada beda agama? Fleksibilitas kalau gue pribadi, gue kan sesantai itu ya sama agama ya. Ya lu tau lah. Ya ini gue ngomong di sini gue buka-bukaan. Anjay. Gue baru ngomong di podcast ini. Emang gue nggak punya podcast lain anjing. Jadi kalau gue pribadi gue lebih fleksibel. Kayak contoh, kalau gue punya anak deh contoh. Ketika dia umur 17 gue suruh dia memilih. Gue nggak mau dia ngikut. Dari bayi aja. Kamu milih. Enggak gitu. Mau ayah ajanin atau ayah setelin JJ Dangdut Remix? Enggak JJ Dangdut Remix anjing, lagi ajaran apa itu anjing? Kejawen juga enggak begitu perasaan. Bangsat. Cuma kalau anak gue suruh memilih di umur 17. Jadi ketika dia masuk SMP ya gua SMP 17 SMP. Dengerin dulu. Ketika di SMP dia harus mempelajari agama. Jadi ketika umur 17 dia sudah bisa memahami apa yang akan dia ambil, apa yang dia yakini dan dia percayai. Dan gue minta ketika dia memilih jalani itu. Kalau misalkan dia bilang ayah aku mau agnostik seperti ayah waktu muda, mau main cewek. Ya nggak apa-apa. Mau ngentot gue terlalu cepet ngomong nggak apa-apanya ya. Terlalu cepet ya. Maaf ya. Maafin gue. Apa? Kenapa? Terus mati nggak laptop? Itu kan suaranya ya. Ini katanya dulu. Nggak usah udah. Nanti masuk bumper. Ya lanjut aja. Ntar potong di sini. Anjing cuma potong ngetrim doang anjing. Udah. Ya maaf ya. Magang. Lupa gua. Udah bos magang. Editor magang. Anjing. Rasain kan jadi osa. Makanya dia cabut. Anjing. Enggak, bukan karyawan. Pasangan. Kemarin habis ngedet. Iya. Gila, gue tiba-tiba kaget banget. Gue ngechat Osa. Ini for information ya, Osa itu adalah editor pertama kita.
Terus dia teman-teman kita juga gitu. Gue ngechat dia untuk main Roblox kan. Oh, main Roblox lah pagi-pagi gitu kan. Heeh. Gue lagi sama Raup di pub di tempat satu tempat Di kafe gitu ya? Iya kayak kafe gitu. Kata gue di bocah lagi ngedate anjing. Lu bohong. Emang orang kalau backstreet begitu? Sama kayak kita dulu waktu SMP kan gitu. Gua enggak. Gue iya. Emang gua tahu gua pacaran sama Armet anjing. Emang gue gak tau. Emang gue baru tahu gue deket sama cewek tuh. Ntar dulu, ini kita kejauhan anjing. Oh, iya. Lanjut. Kalau gua fleksibilitas. Jadi anak gua ketika di SMP gua suruh dia belajar, ketika dia umur 17 gua suruh memilih, ketika dia milih ya dia harus menjalani itu dengan sepenuh hati gitu loh. Ya lu udah milih gitu. Tapi kalau dia mau agnostik dulu, ya silahkan gitu. Tapi gua mengharuskan dia untuk memilih suatu saat nanti. Karena gua pribadi, gua juga berharap suatu saat nanti gua akan memilih gitu. Gitu. Jadi ketika anak gua udah umur 17 kan dia udah harus bikin KTP ya. Di KTP kan nggak bisa agnostik ya. Di KTP nggak bisa. Jadi dia harus at least menentukan apa yang dia mau dulu, baru dia pelajari itu lebih dalam lagi. Kalau emang pada akhirnya dia mau agnostik ya tapi kita punya ini nggak sih di sistem negara kita tuh kayak apa? agama tuh ada kayak license-nya gitu nggak sih? Di KTP aja sih. KTP aja. Di KTP aja. Kecuali lu emang mendalami ilmu agama. Kita kalau di KTP tuh ngirimnya apa aja sih? Kayak kakak, kartu keluarga. Ya gitu, segala macam. Akte gitu. Maksudnya dari mana sih orang itu tahu? Data, pendataan nanti kan ngomong. Ya? Pendataan. Ya, Ngomong. Lupa soal agama apa segala macam itu kan nanti dia ngomong tuh di data di situ gitu loh. Nah, anak gue suruh milih di situ. Nah, ketika dia milih pasangan pun gue nggak akan memaksa. Kayak lu harus satu agama nggak? Lu jalanin aja kalau lu cocok. Nah, dan ketika dia udah mulai emang ngerasa cocok banget nih, ya why not? Gitu loh. Ya udah gitu mau gimana lagi. Ya gue juga kalau misalkan soal agama ya, beda agama gini-gini, gue ngerasa kayaknya gue bakalan ngajarin anak gue dari kecil agama. Harus. Gue bakalan nuntun dia agama kita tuh begini loh. Ya, bagus. Agama kita tuh ngajarin ini gini. Kalau ada ulama lain atau pemuka-pemuka agama yang ngajarinnya sekiranya tidak sama dengan yang gue ajarin gitu loh. Maksudnya gue ngajarin pasti kayak sama kayak dulu bokap gue ngajarin gue lah gitu. Agama kita tuh agama yang damai gini. Kalau misalkan udah ada pemuka agama lain yang radikal tidak mengarah ke jalan yang damai, itu gue bilang untuk tidak diikutin apa segala macam. Kalau gue sih akan gue ajarin terus gitu. Harus. Apakah gue akan menyuruh dia memilih? Enggak, gue suruh sih. Gue juga tidak memaksa dia untuk agamis. Ya. Tapi at least gue ajarin gitu. Ya. Yang penting dasar-dasarnya memahami. Gue ajarin dasarnya gini. Itu. Dan soal pasangan tadi, balik lagi ke pasangan yang beda agama, gue juga nggak akan nyuruh dia nyari yang seagama. Gue malah nggak akan nuntut kamu nanti kalau punya pasangan harus yang begini ya. Harus yang berhijab, harus yang pinter agama, harus yang pinter, harus yang kaya gitu. Enggak. Kalau kaya ya harus. Enggak sih. Kan kalau anak gue cewek. Iya, kalau anak gue cewek. Iya lah. dong, anjing. Ini gue tuh mikirnya anak gue cowok. Oh, ini makanya anak lu cowok nih. Kalau anak gue cowok tuh gue kayak gue bebasin aja terserah lu mau pilih pasangan kayak gimana. Mau beda agama juga apa-apa. At least lu masih percaya sama agama lu dan lu masih berpegang teguh sama agama lu aja. Ya. Nah, kalau gua anak gua yang penting percaya sama Tuhan. Udah, yang penting tahu Tuhan itu ada gitu. Itu poinnya. Makanya yang akan gua ajari dari kecil itu moralnya. Yang gua akan ajarin dari kecil ya moral. Baik sama orang. Iya, moralnya Buddha ya. Moralnya Buddha. Apa ya? Gua tuh suka moralnya Buddha, motonya Buddha tuh ya itu. Ya lu berbuat baik aja sesama makhluk hidup gitu. Iya. That's the simple thing. Gak usah mikirin dia kan orang Kristen. Itu bro, itu kacau aja. Gitu. Kacau. Gak usah. Dan soal agama juga ya, anak gua nanti mau jodoh yang kayak gimana? Udahlah, terserah aja, nggak apa-apa. Ya, selama orangnya baik-baik aja kok. Jodoh tuh juga udah diatur sama Tuhan. Kita jodohnya sama siapa udah diatur sama Tuhan. Tinggal kitanya aja gimana mau ngambil mau jemput tuh jodohnya gitu. Kalau gua pasti kalau misalkan lu berjodoh sama orang yang beda agama ya udah itu udah diatur sama Tuhan gitu loh. Iya. Nah cuman kalau gue itu boleh kita tuh berjodoh dengan siapapun bisa. Menurut gue. Mau dijemput apa enggak? Iya, lu mau kalau lu ketemu cewek nih di jalan, kalau lu sikat tuh saat itu bisa jadi lu nikah sama dia. Bisa jadi itu jodohnya. Selama lu pertahankan itu. Jadi Tuhan itu memang tugasnya mempertemukan garis lu dengan garisnya dia. Iya. Sisanya ya udah lu yang mempertahankan itu sendiri. Tugasnya Tuhan cuma satu menurut gue, mempertahankan tugasnya siapa? Kita.
gitu. Kadang ada yang nggak mau dipertahankan. Kadang ada yang nggak mau dipertanggungjawabkan ya. Maksud gue ininya kayak gue udah serius gitu sama dia terus dia nggak mau. Ya udah kan Banyak, dia tidak mau banyak. dipertanggungjawabkan. Iya kan gitu. Nggak mau diseriusin. Banyak gitu. Oke, Terus gue juga ini, gue juga kan di negara kita juga banyak tuh ya pasangan-pasangan beda agama yang berhasil gitu. Oh iya. Wah itu gue takjub banget sih. Contohnya aja apa ya? Rizky Febian mahal ini. Iya, Rizky Febian mahal ini tuh. Wah itu toleransi gede bro. Rizky Febian yang kadang suka ikut waktu masih pacaran ya kalau nggak salah. Iya. Mas ikut kegiatan agamanya si mahal ini. Iya. Dapatnya mahal ini lagi kan? Iya bro. Mau. Gue juga mau. Gue juga mau. Gue juga MW. Ki. Kenal gue anjing. Si kenal gue sama Rizky Febian anjing. Tapi kalau kapan undang ya? Undang Rizky Febian. Ini ada. Ya, anak kontol. Kita mainnya ke rumahnya. Di mana? Ini di Dukbim anjing. Kan Dukbim rumah bapaknya. Ya udah ya, bapaknya dulu. Boleh. Ajak Tok Kang Sule. Kang Sule, kita ada podcast nih, boleh enggak? Ayo banget. Kita gabut anjir gitu. Nah, tapi dari beda agama ya. Kayak itu kan tadi kita in a positive way lah. Kita menemukan jalan yang ya udah kita masing-masing enggak apa-apa kok gitu. Keluarga mungkin juga setuju gitu kan. Jika memang keluarga setuju. Tapi kita sekarang akan membahas in negative way. Kalau misalkan memang udah mulai beda agama, pacaran bertahun-tahun ya. Dari mulai udah beda agama, terus pacaran bertahun-tahun. Keluarga tidak setuju, pasti kan banyak banget perdebatan nih. Ya kan? Nah, itu perdebatan itu menurut gua kalau udah mulai ada perdebatan lebih baik diudahin. Waste of time. Waste banget. Karena lu mending langsung ya udah diudahin saat itu ketimbang lu jalanin lagi bertahun-tahun dengan orang yang sama dan agama yang berbeda gitu loh. Dan gak ada ujungnya juga kalau iya, nggak akan selesai. Gak ada yang mengalah, gak ada yang apa ya? Iya. Gak ada yang mau menangin satu sama lain gitu loh. Gue salut bro sama kalian yang berusaha kayak ya udah nggak apa-apa kita jalanin aja dulu. Aku yakin keluarga kamu ngertiin suatu saat nanti. Gue salut sama pikiran lo yang gitu. Tapi lu saya yakin apa sih? Gue punya prinsip, lu boleh tarik dia dari keluarganya, tapi jangan pernah tarik dia dari Tuhan. Itu prinsip gue. Kata-kata hari ini Bang Muha. Wah, tadi kan udah gue sebut. Tadi kan udah. Udah. Telat ya gue ya. 100.000 pakai kata-kata mas. Gitu. Mau nggak? Lu ada 100.000 nggak? Gue kasih kata-kata. Anjing ngapain gue ngasih lu 100.000 cuma kata-kata. Bisa gue cari di Google lagi. Ini gimmick. Tuh, jadi kalau menurut gue sih kayak gitu aja. Ya mending diudahin gitu. Daripada apa? Tapi kan kalau menurut gue enggak apa-apa sih. Maksudnya kayak misalkan lu punya pikiran, enggak apa-apa kok udah jalanin aja, nanti pasti keluarga kamu ngerti bla bla segala macam. Jalanin aja kalau kata gue. Lu jangan menyerah dulu, tapi kalau misalkan posisinya udah bertahun-tahun dan gini mana? Posisinya udah bertahun-tahun dan lu ngerasa udah enggak kuat, ya baru berhenti. Ya, kalian pacaran 8 tahun. Di tahun keempat kalian udah mulai berantem nih soal agama. Kan kalian jalanin 4 tahun lagi nih sampai 8, ya kan? Dan itu banyak banget pasti berantemnya tuh. Soalnya udah kan lu yang pindah ke gua, enggak lah lu yang pindah. Nah, kan pasti banyak banget tuh begitunya tuh. Nah, kalau udah separah itu tuh, udahin aja, Bang. Menurut gua kalau udah berantem kayak kamu aja udah yang pindah ke aku gitu itu. Ya, udahin aja. Udahin. Apalagi kalau itu memaksa gitu. Iya, kecuali cuma kayak ditegur sama keluarga, ya itu ya lu bebas lah kalau itu lu boleh. Itu pintar-pintaran lu ya. Gimana? Ya tentu nanti saya pindah, tenang aja gitu. Bisa tuh gitu. Tungguin sampai meninggal kan, nanti baru lu ajak anaknya. Parah banget anjing. Doain mertua udah meninggal duluan goblok ya anjing. Tapi gitu maksud gua jangan terlalu dipaksain karena kalian bisa wasting time. Jadi lu lihat dulu masalah ributnya. Kalau misalkan emang udah lu yang pindah segala macam. Nah, itu udahin aja, Bro. Capek, sian. Enggak akan ada jalan keluar. Siklusnya kadang suka gini. Dari lu beda agama sama pasangan lu beda agama nih. Terus udah beda agama, lu ngerasa udah nggak bisa, cewek lu pun udah ngerasa nggak bisa, pasti salah satunya tuh udah mulai main belakang. Nah, itu bridging gue diambil anjing. Bridging gue diambil. Memek. Anjing emang. Iya nggak sih? Iya. Biasanya baru mulai ada permainan di belakang, guys. Biasanya dimulai dari microcheating. Gila, kita udah lama nggak podcast tapi masih jago ya. Gue udah nyiapin bridging itu dari awal mulai. Gitu. Gue baru kepikiran tadi tuh. Kayak apa ya bridgingnya ini mau langsung gue oper nih.
Jadi gitu guys. Daripada kalian mending kalian putus saat itu daripada kalian malah jadinya micro cheating atau cheating atau cheating. Nah, micro cheating ini kan katanya, guys. Lalu, micro cheating ini apa? Nah, itu dia katanya kan micro cheating ini adalah cheating kecil-kecilan. Ntar dulu. Cheating kecil-kecilan itu contohnya ya. Apa? Lu nge-like story orang. Nge-like story cewek atau cowok gitu. Misalnya lu cowok nih, lu nge-like story-nya cewek cantik, lu like nih. Nah, itu katanya micro cheating. Atau kalau cowok nge-like story cowok, lu gay. Kalau misalkan lu nge-like postingan itu masuknya micro cheating. Lu sampai komen itu micro cheating segala macem gitu. Nah, jadi daripada kalian sibuk-sibuk ya ngomongin beda agama di belakang kalian tetap pada main belakang juga gitu ya, udahin. Mending maksud gua kalian udahin aja. Ya udah bergerak di jalannya masing-masing dengan Tuhan yang masing-masing. Gitu. Micro cheating ya. Gue nggak ngerti loh kenapa cheating tuh jadi ada sekarang, jadi ada pembagiannya, ada micro, ada micro, ada makro. Ada micro, ada makro. Cheating is cheating. Iya, menurut gue juga cheating is cheating. Tapi menurut lo kayak misalkan micro cheating nih, nge-like story cewek, menurut lo itu cheating enggak? Menurut gue enggak. Kenapa gue harus cheating? Gue gini loh. Menurut gue juga enggak lagi. Contoh, gue punya temen cewek, ngupload story dia lagi jalan-jalan dengan pemandangan yang bagus. Gue like. Ada foto dia, gue like dong, karena pemandangannya bagus, ya kan. Pemandangan belakang, background. Gue ngomongin background. Kalau bugil udah pasti gue like. Bener. Itu nggak pakai mikir gue. Tapi kalau backgroundnya bagus, itu gue pasti like. Yang like bukan gue. Yang like bukan jari. udah bukan gini. Gitu. Udah. Jadi kalau menurut gue micro cheating itu nggak ada guys. Lu menurut gue ini kan terms yang baru-baru dibuat lah oleh tren TikTok gitu kan. Micro cheating lah segala macam. Aduh, gue tuh ngelihat micro cheating itu nggak ada. Cheating is cheating. Dan menurut gue nge-like story itu tidak ada batasan itu cheating. Ya, contoh, kalau misalkan gue nge-like story ada teman cewek gue terus dia ngupload video lucu gue like. Ya itu dibilang cheating, katanya micro cheating. Kalau teman cewek gue ngupload meme gue like gimana? Nah itu makanya, sebenarnya jadi abu-abu kan. Jadi abu-abu dong standar cheatingnya bagaimana. Contoh, lu nge-like postingan idol K-pop, iya. Bisa gue bilang micro cheating dong. Iya nggak? Iya kan cewek lain. Cowok lain cewek lain. Nah itu bagaimana gitu loh maksud gue. Apakah micro cheating ini cuma ke orang yang kita kenal? Jadinya nggak adil dong. Jadi merasa diri kita di gatekeeping dari lingkungan luar, ya kan? Berarti mau nggak mau kan kita harus asing sama semua orang, baru kita bisa appreciate something. Gitu dong, anjing guys. Kalian, gue nggak mau bilang kalian mikir, tapi mikir anjing. Maksud gue sebelum bikin terms tuh dipikirin dulu kayak apakah. Gue juga nggak tahu lagi nih yang mulai siapa anjir. Gue juga nggak tahu. Makanya maksud kadang gue istilah-istilah gini gue mikir kayak ini siapa sih yang mulai? Gue pengen tonjok, pengen gue tonjok demi Tuhan anjing. Kayak ya udah, maksudnya kalau emang lu nggak suka cowok lu nge-like postingan cewek bugil, lu ngomong. Diselesaikan nggak sih? Iya, diselesaikan aja, nggak usah. Kadang orang juga, kadang gue nggak tahu ya, kadang juga pada diem-dieman aja gitu, kayak tiba-tiba bete, tiba-tiba apa? Tiba-tiba upload konten. Itu kayak apa? Tiba-tiba upload konten tulisan quotes gitu. Oh. Atau enggak kayak tuh kalian nge-like postingan sambil bikin velocity, kontol anjing, ngomong anjing, bukan bikin konten. Itu apaan? Hah? Itu velocity? Iya. Kenapa? Kurang kejang maksud gue. Gimana? Jadi kalau menurut gue micro cheating itu nggak ada ya teman-teman. Ya, tapi balik lagi, kalau kalian percaya sama micro cheating, gue sangat amat apresiasi. Hal itu nggak masalah kalian percaya, tapi kalau dari gue itu nggak ada micro cheating. Dan kalau misalnya gue ketemu cewek yang percaya micro cheating, gue putus. Kalau gue sih aneh ya kalau ketemu yang kayak gitu ya, gue juga bingung nih, gue nggak pernah ketemu soalnya. Iya, gue juga enggak. Cuman kalau gue sih bakal nggak nyaman sih, karena gerakan gue jadi terbatas, ngerti nggak sih? Gue mau nge-like postingan orang yang misalkan lagi di sebuah eventnya seru, terus gue like, gue nggak jadi kayak nggak boleh gitu loh. Gue kan balik sekarang gini, kalau kayak gitu otomatis dia tahu di mana kalau lo nge-like postingan tersebut. Ya kita nggak tahu, makanya itu dia. Jadi abu-abu kan?
Aneh anjir. Kalaupun dia tahu berarti kan otomatis mau nggak mau entah dia nge-stalk lu, benar-benar literally nge-stalk. Atau yang kita like ngadu ke cewek kita. Iya anjing. Colong like postingan gue nih kayak penting banget anjing diaduin. Atau enggak ini apa? Sosmed lu tuh dipegang cewek lu setuju nggak kalau kayak gitu? Ya gue gak masalah. Sosmed lu dipegang cewek lu? Gak masalah. Gak masalah. Kan lagi pula kayak gue sama cewek gue deh. Even gue nge-like cewek bugil, cewek gue gak marah anjing. Karena dia tahu ya udah gue cuma nge-like dan gue gak akan bisa dapetin cewek bugil itu gitu loh. Betul, itu iya kan? Itu loh. Dan that's the point anjing. Dan ketika cewek gue nge-like postingan idol K-pop yang dia suka dengan topless gitu kan, bugil gitu kan, gue juga nggak masalah gitu loh, nggak masalah gitu karena ya udah gue ngeliat cewek. Mungkin dari sini Rom, dari kenapa kenapa kalau misalkan orang-orang yang terkenal di like tuh nggak apa-apa, tapi kalau orang-orang yang kenal di like tuh dibilangnya micro cheating karena itu. Karena nggak mungkin gitu. Karena nggak mungkin. Nah misalkan gue temenan sama Anya Geraldine nih, gue temenan nih sama Anya Geraldine, terus gue like postingannya, gue bisa dibilang micro cheating? Nggak mungkin gue disukain sama Anya Geraldine soalnya anjing. Temenan ceritanya. Kalau temen doang nih, jadi konteksnya harus temen nih. Mungkin ya. Harus temen nih. Mungkin dari situ kenapa makanya dibilang micro cheating. Ya udah ya mending gue sekalian cheating nggak sih? Mending sekalian cheating nggak sih? Cheating itu baru dimulai ketika lo udah mulai chatan, nanya hal-hal personal dan lo dimulai ketika udah ada action. Iya. Maksudnya actionnya tuh bukan cuma sekedar nge-love tau gak sih? Iya, kalau intinya gini, cheating itu baru terjadi ketika lu udah mulai ngumpet-ngumpet dari cewek lo. Itu cheating. Kalau lu ngumpet-ngumpet, tapi selama cewek lo tahu, it's not cheating. Kalau misalkan memang lu punya pacar kedua dan cewek lo tahu, nah itu poligami namanya, bukan cheating. Itu poligami. Beda anjing. Kalau cheating tuh biasanya diem-diem. Iya. Makanya gue lebih serba salah juga sih. Makanya gue lebih suka cheating kan karena menantang. Di sini kelihatan siapa yang bendera merah berjalan ya. Gua bendera hitam anjing. Udah enggak bisa jalan, gua udah lumpuh. Bendera kuning. Lu meninggal. Bapak gue. Lu kontol anjing. Jadi menurut gua about micro cheating enggak usah ada lah terus micro cheating itu malah ngerusak semuanya sih. Malah jadi bikin hal yang kompor. Enggak, jadi abu-abu gitu. Malah jadi kompor tau. Ada batas abu-abunya gitu. Malah jadi kompor buat hubungan. Jadi kayak gue mau jadi hubungan lu jadi serba salah. Jadi berantem mulu anjing. Capek bangsat. Tapi gue juga ngerasa serba salah sih, kayak gue punya teman cewek. Iya. Ini adalah contoh masalah ketika waktu gue pacaran kemarin deh. Ya pacaran terakhir gue itu. Oh iya. Gue kan punya teman cewek nih, teman dekat lah dari SD gitu. Oh situ. Iya. Oke. Dia ngechat gue, dia lagi ada masalah gitu segala macam. Emang dia berlebihan sih menurut gue. Dianya yang berlebihan. Pakai sayang. Enggak, dia bilang mau peluk gitu segala macam. Terus gue responnya gue lupa kayak apaan sih anjing gitu apa segala macam gitu kan. Yeah. Gue kan menurut gue tuh dalam hubungan tuh kejujuran nomor 1. Betul. Maksud gue transparansi. Benar. Transparan. Gue nggak mau tiba-tiba dia buka WhatsApp gue, buka HP gue, buka WhatsApp terus ngeliat chatan gue sama si temen gue itu begitu. Even gue ngebales yang nggak flirting ya. Yeah. Gue ngebalesnya juga yang flat aja gitu. Tapi gue nggak mau hal itu terjadi, pasti bakal jadi masalah. Cuma betul. Serba salahnya tuh ketika gue kasih tau pun jadi masalah. Iya, berantem jadinya kan. Nggak berantem sih, nangis dia. Si mantan gue ini nangis waktu itu, gue kasih tau kan. Kejauhan sih sampai nangis mah. Gue bilang sayang coba lihat deh, ini kan temen aku ngechat aku gini. Gue bener-bener gue bacain, gue ini dia samping gue, terus gue scroll nih, dia chat gini, itu lagi ada masalah gini, terus aku responnya gini, gue bilang gitu kan, pokoknya gue ceritain semua deh, terus dia nangis sih bukan karena gue, maksudnya bukan kesel ke gue, kesel ke si cewek temen guanya. Sensitif banget ya cewek lo ya. Temen guanya, dia bilang kayak lo gini orang dia juga udah tahu kamu udah punya pacar gitu segala macam. Iya, emang gatel juga sih temen lo itu. Sorry banget nih kalau lu sadar ya. Gue nggak suka emang, gatel banget. Terus ya, guanya jadi ngerasa bersalah juga untuk. Dia nonton nggak sih? Nggak tahu. Anjing kalau nonton ya. Lu share aja linknya. Kalau lu nonton ya, lu tahu nih temen cewek dia dari SD nih. Lu pasti menyadari diri lu gitu. Jangan gatel anjing. Jangan gatel sumpah dah.
Satu-satu. Masalah pada saat itu kan gue udah punya pacar, gue juga Iya. ngomong masalah ke dia. Iya, kalau kayak sekarang nih dia nggak punya pacar ya udah emang gatel juga dia kalau nggak punya pacar. Cuma kalau dia udah punya pacar dia satu. Nah, Betul. lu jangan gatel ke orang. Gitu loh, anjing. Gue kalau udah punya pacar udah satu. Dia tuh satu kalau udah punya pacar, kalau nggak punya pacar 15. Enggak 15. Nggak ada yang dijadiin tapi. Enggak 15 anjing, kapan banyak banget. 7. 10 lah. Beda 5 doang. Tapi kalau misalnya udah punya pacar jangan ya. Nih jujur gue kesal sama itu kelakuan yang kayak gitu loh. Iya gue juga lagi. Iya kan. Gue juga gue di situ kenapa gue juga jadinya merasa bersalah karena gue ngerasa kalau misalkan gue putar balik posisinya, gue yang di posisi cewek gue juga pasti akan kesal. Iyalah, gue juga kesel. Keselnya juga kayak si anjing temennya. Jadinya gitu loh, gue tuh ngerasa bersalah gitu. Jadinya si cewek guanya ini, si mantan guanya ini takutnya jadi mikir aneh-aneh ke temen gue. Padahal cuma teman doang gitu loh. Iya. I know. Nah, inget tuh temen tuh nggak ada yang peluk-peluk anjing. Sorry ya. Kita pelukan. Kita cowok ngentot. Enggak, itu lebih aneh. Kita pelukan gak sih, Ple? Pelukan waktu itu. Kapan goblok? Yang mana anjing? Waktu dingin. Ngentot, gue mabok nih. Gue lagi mabok. Itu pas gue minum ya. Lu ngambil kesempatan di saat gue mabok. Oh, tiba-tiba lu nyium leher gue. Gak bercanda. Sorry ya, gue emang sangean. Banget anjing. Gue emang sangean. Gue tuh kalau dingin mabok ngacengan emang. Gue dingin gak mabuk kayak gaceng. Eksplisit banget anjing. Iya, ini kali ini adalah yang paling eksplisit. Ini buat membership ya, nggak bohong. Kayak punya aja anjing. Lu viewernya cuma berapa bangsat? Bohong guys, bohong. Aduh, tapi ya gitu guys, micro cheating ini menurut gue sebuah kesalahan aja sih. Dengan adanya terms ini nih kita jadi punya titik abu-abu yang bisa jadi masalah di setiap gerak-gerik kita gitu. Iya. Jadi salah mulu gitu loh. Jadi serba salah. Iya, dan mendatangkan masalah dalam hubungan. Iya, emang lu mau ya hubungan tuh? Emang lu nggak mau apa hubungan tuh adem ayem aja? Gitu? Gua enggak. Total. Tapi enggak yang kayak gini. Oh iya. Yo, komen. Tapi maksud gua gini loh, Play. Apa? Apa ya? Micro cheating ini nih jadi ya kenapa banyak cowok yang disalahin sama ceweknya dan cowok yang dicap micro cheating? Karena cowok nggak pernah mempermasalahin hal itu. Iya. Ngerti nggak sih? Jarang banget. Gue tuh nggak pernah ngelihat cowok yang marahin ceweknya bener-bener marah, sampai ngambek gara-gara ceweknya nge-like postingan K-pop. Oh, kalau postingan temennya? Ya nge-like doang kan, nggak sampai komen, ih ganteng banget, enggak kan? Gue marah. Ya kalau itu gue marah. Kalau itu cheating ya, entot. Gue tonjok. Itu cheating. Siapa? Tonjok diri gue sendiri. Oh. Sri Mulat gitu. Udah kayak aji. Gitu loh, maksud gue kita jadi kenapa cowok banyak yang disalahin ya karena kita juga jarang mempermasalahkan hal itu gitu loh. Iya kan? Kalau nge-like postingan yang dikenal kayak misalnya temennya cewek gue nge-like postingan temennya yang di kantor atau di mana, ya udah nggak sih postingan. Gue malah nggak pernah mau tahu cewek gue nge-like apa. Iya, gue juga nggak tahu sih, nggak pernah nanya kayak nggak mungkin dong anjing gue ngasih gue juga nggak report megang IG-nya cewek gue. Iya, gue juga udah nggak. Gue juga cewek gue juga nggak megang IG gue. Gue udah nggak. Lu punya cewek? Enggak, maksudnya waktu dulu. Nah, gue tuh kan tiap malam juga nggak ngasih final report ya. Final report nih, sayang hari ini yang aku like hari ini. Ini yang aku like ya hari ini komen-komenan aku hari ini. Komenan gue juga paling gede banget gitu. Wow. Oh wow. Oh no. Atau enggak ini emoticon mata. Gitu. Iya, emoticon mata. Bentar, Mon, udah berapa menit, Mon? Anjing masih sebentar ngentoy. Gila. Enggak apa-apa, bagi 20 menit aja. Singkat banget tapi ya ternyata ya episode ini. 20 menit enggak, gue mau 2 jam. Ngetet lu mau bahas apa 2 jam bangsat. Pokoknya sejam kita ngobrol, sejam lagi main Monopoli. Sejam